Di podcast ini, senang sekali saya bisa menjumpai Ibu Suatminah atau Betul. yang biasa disapa Ibu Min. Iya, betul Apa kabar sekali. Ibu? Baik, Mas, Iya. sehat. Bagaimana dengan Mas Gaza? Sehat Bu, Puji tetap Tuhan, semangat. amin. Tetap semangat Amin, ya. amin, amin. Iya, Ini saya bertemu dengan Ibu Min, ini hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025. Awalnya mau mencoba rencana podcast hari Senin, betul. ya kan? Tapi tertunda. Tertunda Karena apa ya hari Senin kita tertunda, Ibu? karena ya kebetulan kami guru-guru ada rapat. Oh iya, rapat, betul. Kalau hari Selasanya tertunda apa? Tertunda, ya Kemarin. ada rapat lagi. Rapat juga. Karena ada pengepakan buku Iya, untuk betul. persiapan tahun ajaran baru. Iya, betul. Gitu, Mas. Masuknya tanggal berapa sih persiapan Masuknya ajaran? Senin tanggal 14 Juli. Oh iya, berarti Iya, minggu depan. memang sudah sebentar lagi ya, Iya, tinggal betul. berhitung hari. Iya. Dan akhirnya sekarang sekitar jam 1 siang saya bisa menjumpai Ibu Min hari Rabu 9 Juli 2025. Karena kemarin itu secara nggak sengaja Bu, saya kan lihat-lihat di medsos. Oh, gitu ya. Terus ada wajah Ibu. Waduh, malu Mas. Ada wajah Ibu, saya baca Ibu mendapat penghargaan Puji selaku Tuhan. pembina PMR. PMR terbaik seprovinsi Banten. Terima kasih. Ibu Min ini katanya, Mas saya agak malu nih kalau dibilang terbaik. Ya memang harus terbaik. Malu sebenarnya Mas. Apa ya? Malu sebenarnya memang bukan terbaik sih, tapi karena Merendah Ibu. apa ya? Merendah. Itu tulisannya kan memang terbaik. Jadi sebagai informasi saja, Ibu Min ini mengajar di SDK BPK Penabur Serang. Ya, mengajar kelas berapa? Bu? Kebetulan saya dipercaya mengajar kelas 3A untuk tahun ajaran 2024-2025. Mantap. Jadi Gitu, kegiatan sehari-hari menjadi seorang guru Iya. mengajar di kelas Kelas 3A. Kelas 3A, 3B, kebetulan saya mengajar matematika dan bahasa Indonesia di kelas 3A dan 3B. Iya. Kalau pelajaran bahasa Indonesia saya suka Bu. Matematika ini yang saya... Nah itu bertentangan matematika dengan bahasa Indonesia, tapi memang memang harus bisa gitu. Iya betul. Iya. Baru ketemu 30 menit yang lalu, Bu Min punya informasi update bahwa salah satu muridnya itu betul, Mas. mendapat penghargaan atau menjadi juara. Menjadi juara peringkat ketiga Singapura Olimpiade Matematika. Wow. Nah itu kemudian finalnya itu memang langsung di Singapura karena diikuti oleh 54 negara. Jumlah pesertanya ada 4.000 Mas. 4.000. Iya, sangat membanggakan penabur. Iya betul. Namanya Benedict Evan Yohanes. Mantap. Iya. Selamat untuk Benedict Evan Yohanes. Iya. Jadi Benedict ini murid Ibu Min. Murid kelas 3B. Kebetulan wali kelasnya bukan saya Mas, tapi saya belajar matematika. Iya, belajar matematika. Tapi bukan hanya dari saya. Anaknya ini memang udah pintar sih Mas. Iya. Dia juga suka les, ikut semua ikut satu lagi itu apa namanya? Ya les di luar sana lah. Ya. Lagi-lagi Ibu Min ini merendah loh ya. Tapi kan Ibu Min memang mengajar matematika. Siapa tadi namanya? Benedict. Makanya anaknya cukup pintar. Lagi-lagi merendah. Iya. Tapi di podcast ini saya tidak fokus ke Benedict. Benedict. Nama anak sekarang susah ya. Susah ya Mas. Benedict. Tapi saya tertarik ingin mendengarkan kisah inspiratif seorang Ibu Min. Bagaimana bisa mendapat penghargaan pembina PMR terbaik seprovinsi Banten 2025. Jadi malu Mas, sebenarnya bukan terbaik ya Mas, karena itu berasal dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang awalnya itu kita kan banyak sekali kegiatan ekskur, di antaranya ya PMR itu salah satunya. Sebenarnya masih banyak lagi, ada solo vokal, ada paduan suara, ada karate, menari, menggambar dan lain sebagainya. Ada renang, bulu tangkis, futsal. Nah salah satunya di situ ada kegiatan PMR. Nah PMR ini kita itu mengajarkan kepada anak supaya anak-anak itu
peduli sebenarnya, mengajarkan anak-anak itu peduli tentang kepalang merahan sebenarnya. Karena PMR adalah palang merah remaja. Nah, di dalam kepalang merahan itu diajarkan tentang berbagai ilmu, Mas. Ada tentang kebersamaan, kemandirian, bagaimana cara menolong pertolongan pertama pada kecelakaan, tentang donor darah, tentang bencana alam juga, dan masih banyak hal yang kita pelajari. Nah, kita itu di situ mengajak anak supaya anak itu peduli terhadap lingkungan dan sesamanya. Peduli lingkungan kenapa? Supaya kalau ada anaknya ada lingkungan yang mengalami bencana, itu mereka langsung memiliki peduli, empati. Iya, empati. Bukan hanya ikut penonton. Nah, tapi atau mereka nyuting pakai handphone gitu ya. Tapi mereka bisa terjun langsung. Iya, betul. Anak-anak diajarkan sekarang kan kecenderungannya gitu, Bu. Kalau ada musibah, ada kecelakaannya, bukannya nolong, gitu. nolongnya nanti yang penting keluarkan handphone dulu kan. Nah, gitu. Di samping itu juga terutama mereka supaya peduli juga terhadap teman-teman di sekolah. Contohnya kalau mereka ada yang jatuh, bagaimana menolong anak ini, temannya yang bentuk pertolongan pertamanya seperti apa? Itu sudah diajarkan sejak dini ya? Ya di Kepalang Merahan itu, Mas, di PMR itu, di kegiatan PMR. Berarti itu untuk murid kelas berapa dong PMR ini? Sebenarnya dimulai dari kelas 4, 3, 4, 5. Oh, berarti kalau kelas 1, 2 belum. Belum ya? Kelas 6 tidak ada karena mereka sudah banyak bimbel-bimbel untuk persiapan ujian. Jadi Ibu Min membina PMR untuk anak-anak kelas 4, 5, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Sebenarnya saya Mas, dibilang pembinanya memang pembina di sini, tetapi kami mendatangkan juga fasilitator dari PMI Provinsi Banten juga. Kerjasama. Gitu. Jadi kita sudah punya MOU-nya. Gitu. Mungkin agar lebih memperkuat konten kali ya. Iya, biar lebih tebal gitu, Mas. Wawasan ilmunya. Gitu. Jadi semenjak itu kemudian kami itu ya selalu ada kerjasama dengan PMI, misalnya PMI butuh apa gitu, butuh misalnya kita ada kegiatan seperti kemarin, belum lama ini ada kegiatan pelantikan pengurus PMI Kota Serang, bahkan sampai pelantikan pengurus waktu itu Provinsi Banten yang diketahui oleh Ibu Atut. Bu Tatu. Nah, itu anak-anak kami disuruh ikut mengisi paduan suara. Dilibatkan. Kemudian disuruh mengisi membacakan prinsip-prinsip gitu. Karena ya nggak tahu ya karena apa yang selalu jadi itu penabur, PMR penabur gitu. Mungkin karena kita ada eskurnya, kita selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Itu, Mas. Untuk proses sehingga Ibu Min mendapatkan penghargaan pembina PMR terbaik seprovinsi Banten ini ada proses apa sih, Bu? Memang ada kegiatankah dulu atau gimana? Ada. Kemarin memang kan disuruh mengisi mengisi form gitu. Kegiatannya apa saja, dari tahun berapa, punya pengalaman seperti apa gitu. Kemudian pengalaman pribadi. Pengalaman sekolah yang eskurnya PMR-nya itu, Mas. Jadi eskur PMR-nya itu seperti apa, kegiatannya apa. Kita kan punya silabusnya, kita punya programnya, kita punya absen kehadirannya, kita punya penilaiannya seperti apa gitu. Jadi semuanya ya mungkin itu. Itu menjadi penilaian mereka. Iya. Ya. Jadi itu ada ajang? Ya ada, Mas. Sebenarnya dimulai tahun 2022 itu baru ada. Mungkin PMI-nya juga, PMI terutama yang Kota Serang ya. Terutama Kota Serang itu mungkin merasa ternyata ada sekolah yang namanya PMR Mula kalau SD itu. PMR Mula. PMR Mula. Ternyata ada sekolah yang memang aktif PMR-nya. Salah satunya memang Kota Serang itu yang aktif hanya di kita, Mas. Di mana, Ibu? Di SDK BPK Bagus Serang. Gitu. Iya. Ini fakta kan? Iya. Fakta ya, bukan hoax ini. Iya. Jadi ini fakta memang. Untuk SD Sekota Serang ini salah satunya atau satu-satunya yang paling aktif?
kayaknya satu-satunya yang paling Satu-satunya. aktif Wih, karena mantap. yang lain itu ya ada sih, tapi mereka hanya apa ya Mas, yang membina itu kan gurunya sendiri. Kalau gurunya sendiri kan ya mungkin hanya sebatas pengetahuan, tapi kalau kita kan mendatangkan fasilitator Iya. yang memang sudah berpengalaman dari Provinsi Malang. Dan Gitu. aktifnya PMR di SDK BPK Penabur Serang ini memang diakui oleh pihak luar kan? Iya gitu. Iya, iya. Kita Terus. sampai pernah membawa anak mengikuti kegiatan Jumbara tingkat nasional tahun kemarin 2024. Namanya Fidelita, anaknya Pak Beni. Nah, iya. kami membawa Fidelita ke Lampung untuk mengikuti kejuaraan Jumbara tingkat nasional 2024. 2024. Kalau yang 2025? Kalau 2025 ini tingkat provinsi. Yang kemarin itu ya, Bu? Iya, itu yang di MPS itu tingkat provinsi. Jadi ada ajangnya, ada eventnya, Bu? Ada eventnya, Iya. Di kegiatan. Jadi Jumbara itu singkatan Mas, Jumpa Bakti Gembira. Jadi ada kegiatan Jumpa itu mereka apa ya? Mereka bertemu dengan beberapa kabupaten tadi yang PMR Mula, ketemu dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang seperti jelajah ilmu, ada yang seperti membuat apa ya? Seperti permainan, tapi permainannya itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dalam bentuk apa ya namanya, kayak game-game gitu Mas, ya, tapi dalam apa ya, pengetahuan gitu. Kemudian kalau Jumpa Bakti itu, jadi anak-anak kemarin itu live-nya itu mereka dibawa ke sebuah peternakan. Mereka diajarin di situ bagaimana cara memelihara kambing, bagaimana cara memelihara hewan-hewan ternak gitu. Itu yang kemarin. Terus kalau yang gembiranya di malam yang terakhir kalau nggak salah, mereka itu menampilkan bakat. Jadi bakat mereka ditampilkan per tingkatan. Jadi ada tingkatan PMR Mula, PMR Madya, dan PMR Wira. Gitu. Itu 3 ya, Bu ya? Iya. Mula, Madya, Wira. Iya. Oke. Jadi Mula itu untuk SD, Madya SMP, Wira itu untuk SMA. Gitu. Saya ngikut PMR soalnya, Bu, jadi nggak ngerti. Saya ke pramuka. Iya, semacam pramuka sih sebenarnya. Kalau pramuka kan namanya jambore ya. Kalau betul. PMR namanya Jumbara. Takut salah. Iya betul. Jadi untuk Jumbara Provinsi Banten itu digelarnya bulan Juli ini ya? Kemarin itu kan tanggal bulan 26 Juni dong berarti ya? Sekarang kan Juli ini tanggal 9 Juli. Maaf, bukan tanggal 20 Mas. Tanggal 30 sampai tanggal 4. Oh ya, berarti 30 Juni sampai 4 Juli 2025 itu tingkat provinsi yang digelar setiap 5 tahun sekali. Iya, betul Mas. Ya kan? Betul. Berarti tahun sebelumnya itu terjadi 2020. Iya. Ya kan? 2019. Ya betul. Waktu itu saat ini 2025. Ya. Waktu itu 2019 kontingen Kota Serang ini juara umum. Mantap. Kalau sekarang dapat peringkat kedua seprovinsi Banten. Iya, seprovinsi Banten. Iya. Oke, mantap sekali. Iya. Terkait dengan penilaian pembina PMR terbaik seprovinsi Banten, itu berarti ada persaingannya atau bagaimana sih, Bu? Ya, mungkin ada Mas, karena kan kandidat pemenangnya pasti ada kan, atau bagaimana sih? Saya sendiri nggak tahu penilaiannya itu seperti apa, tapi waktu itu ya saya disuruh mengisi data seperti yang saya ceritakan tadi, mengisi data, kemudian kegiatannya seperti apa, PMR-nya seperti apa gitu. Mungkin di situ penilaiannya, tapi saya kurang tahu penilaiannya itu berapa orang gitu, nggak ngerti. Mungkin panitianya yang tahu kali, dari pihak provinsinya mungkin. Ya, yang pasti secara sah dan resmi sudah dinobatkan, gitu kan, sebagai pembina PMR terbaik seprovinsi Banten 2025. Untuk Kota Serang. Untuk Kota Serang. Iya. Berarti nanti akan ada lagi 5 tahun lagi ya, Bu ya? Iya. Untuk provinsi kan? Betul. Oh begitu. Gitu Mas. Ya. Mudah-mudahan masih diberi sehat, jadi masih bisa membimbing anak-anak lagi. Iya, gitu. Betul. Yang menjadi daya tarik PMR di mata anak-anak sepengetahuan Ibu apa ya? Anak-anak itu tertarik karena kita itu juga seperti diselipkan seperti dokter kecil.
Nah, kemudian yaitu tadi ada kepalang merahan itu, kemudian kita diajarkan bagaimana cara P3K, bahkan kita belajar bagaimana kalau ada tangannya patah kita apa sih Mas? Gip. Kita ya Apa pokoknya tuh ada bahasanya? prakteknya. Iya. Ada prakteknya, kemudian anak-anak Penanggulangan praktek gitu. Mm-mm. Kemudian ada yang pingsan, penolongannya seperti apa. Dan itu kita infokan, kita apa ya kalau mau tahun ajaran baru ini nanti kita kirim dalam bentuk apa sih kayak video. Kan di IG penabur Ya, betul. ada Ya. gitu seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat daya tarik gitu. Iya. Kemudian selain itu ya mungkin prestasi-prestasi yang ada tentang PMR di penabur mereka juga sudah tahu Iya, gitu. betul. Jadi itu Mas. Kalau dari informasi yang Ibu sampaikan tadi itu sangat istimewa PMR di SDKBPK Penabur karena Iya. kan satu-satunya yang aktif tadi. Iya. kan? Ya, yang aktif memang yang aktif di Kota Serang ini Di ya Kota Mas Serang. ya. Iya, di antara sekian banyak SD di Kota Iya. Serang kan. Iya. PMR-nya di SDKBPK Penabur satu-satunya yang paling aktif. Iya. Terus dipertahankan sampai sekarang ya, Bu? Iya. Masih bertahan. Ini mudah-mudahan tahun ajaran baru itu juga ada anak yang lebih banyak tertarik Iya, betul. gitu. Iya. Supaya nanti apa ya? Ya itu tadi supaya kita belajar tidak hanya apa ya Mas melihat tapi kita peduli. Peduli sesama, peduli teman, peduli terhadap lingkungan kayak gitu. Iya. Contohnya seperti itu. Ilmu untuk menolong seseorang yang kena musibah atau kecelakaan atau cedera kan memang harus dimiliki. Iya. Kalau kita nggak betul. punya ilmunya Ya, kan kita mau menolong juga Iya. malah ironisnya nanti bisa salah kan, Bu? Iya betul. Gitu. Betul, dan itu memang dipraktekkan Mas dalam kegiatan PMR itu. Mm-mm. Dipraktekkan. Contohnya ada gempa bumi. Bagaimana kalau ada gempa kamu harus seperti apa gitu. Jadi kita praktek gitu. Ada lagu-lagunya. Ya. Jadi ada game-gamenya gitu. Jadi itulah yang membuat apa ya? PMR itu menarik. Iya, gitu. betul. Gitu. Di-create semenarik mungkin. Iya, betul. Sama fasilitatornya itu memang keren juga sih Mas. Mhm. Keren. Jadi Iya, memang bisa berpengalaman relate sih. sama usia anak-anak ya. Iya, Bisa relate gitu. dengan anak-anak Iya, SD. betul. Oke. Terkait dengan kemampuan melakukan pembinaan kan juga nggak mudah tuh, Bu. Ya, Berarti kan betul. Ibu Min kan adalah seorang pembina PMR, ya kan? Sebenarnya yang modal yang harus dimiliki seorang pembina untuk bisa total melakukan pembinaan ke anak-anak di PMR apa sih, Bu? Kalau menurut Ibu? Sabar dan telaten. Sabar dan telaten. Iya. Sabar dan telaten. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya Mas. Sikapnya itu ya begitulah. Kalau kita tidak sabar, tidak telaten, tidak tegas, saya dibilang galak. Ya. Tapi kalau pas bisa diajak berteman, bisa berteman gitu Ya, saja sih Mas. betul. Jadi mereka juga bisa apa ya? Tahu kita gitu. Iya. Kalau di mereka mungkin bahasanya galak, tapi di Ibu mungkin itu tegas lah, Bu ya. Iya, Iya. gitu. Tidak bermaksud galak Iya, juga sih. iya. Tegas Gitu. dan Nah, sabar. iya gitu. Jadi ya begitulah Mas. Iya. Jadi dua hal itu aja cukup nih Ya. dimiliki oleh seorang pembina PMR. Ya enggak juga sih, bukan hanya sabar, tapi kita juga harus punya pengetahuan tentang PMR kepalang merahan. Kebetulan karena sering mengikuti apa ya PMR pelatihan, jadi kita juga punya ilmu gitu. Maksudnya materi yang disampaikan oleh fasilitator itu kita juga ikut belajar gitu. Kalau Ibu Jadi, Min pertama kali mengenal dunia PMR ini kapan sih, Bu? ya sejak tahun 2016 itu Mas. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya itu waktu itu anak kami namanya Juan itu disuruh untuk presentasi tentang donor darah. Nah, donor darah. Nah, namanya Juan itu anaknya itu kebetulan itu pandai sekali untuk berbicara, berpidato gitu. Jadi lancar sekali. Nah, mulai dari situ kami dikenal. Nah, kemudian ya awalnya kita sudah punya itu sih Mas, sudah punya PMR itu tadi gitu. Tapi sebelum jadi pembina PMR, Ibu sebagai apa? Sebagai guru sih. Guru aja. Guru. Nah, maksud saya bersentuhan dengan PMR itu mulanya bagaimana? Awal mulanya yaitu Mas, kebetulan saya guru bahasa Indonesia, sering melatih untuk lomba-lomba pidato. Oh gitu. Jadi nah saat itu pidatonya tentang donor darah. Donor darah. Bukan pidatonya bukan donor darah, sebenarnya pidatonya itu tentang tema-tema yang lain gitu. Kebetulan PMI itu meminta anak ini untuk
bisa nggak presentasi, kebetulan anaknya juga pernah ikut. Mhm. Nah, untuk presentasi di depan, waktu itu di depan siapa ya, kalau nggak salah malah Pak Yusuf Kalla. Oke, wow. Ya, Ya. sering ketemu, berapa kali ya ketemu ya, bukan sering sih Mas. Karena Pak Yusuf Kalla kan ketua PMI, PMI kan? iya PMI Iya. nasional. Sampai sekarang beliau apa udah ganti ya? Saya nggak Belum ngikutin sih, juga. belum ganti, hanya Iya, kemarin betul, waktu pas di MBS itu wakilnya saja yang datang. Oh gitu ya. Iya. Terus Nah, terus pidato, nah itu kemudian disuruh presentasi di depan itu lancar sekali Mas, Ya. sampai dia praktekkan Mm-mm. sampai itu. Nah, mulai dari situ kita dikenal oleh PMI Kota Serang, PMI Provinsi. Iya. Jadi kalau ada kegiatan kita di calling, gitu. Bu, ada ini. Kami butuh seperti ini, misalnya butuh mau paduan suara, misalnya bisa nggak Bu? Iya. Nah, saya konfirmasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Jabatan Ibu Min selaku pembina PMR itu mengajukan diri atau ditunjuk? Nah, waktu itu kami itu kan Kan sebelumnya belum kan? Loh, Sebelumnya guru kan? ya, Nah, gimana tuh? karena di kami itu kan ada eskur. Nah, di eskur itu kan biasanya ada eskur PMR pendampingnya Bu Min gitu. Eskur solo vokal Berarti ditentukan dong. Ditentukan. Oh, ditentukan itu dia iya, tuh. ditentukan oleh sekolah. Ditentukan oleh sekolah. Nah, 2016. Dari 2016 awal mulanya itu ditentukan oleh pihak sekolah. Iya. Sampai ditunjuk, 2025 nih. Iya, wow. jadi ya. Berarti berapa tahun itu ya? 2006 9 tahun. 9 tahun. Iya, Mas, 9 tahun. 9 tahun terus Berkiprah dipercaya menjadi pembina PMR. Iya. Gara-gara ditunjuk. Iya. Iya, karena memang kita ditunjuk sih setiap Iya, itu. betul. Eskur ini pendampingnya ini, Iya. eskur ini pendampingnya. Iya, Gitu, tapi menikmati kan sebagai menikmati sekali pembina sampai sekarang. PMR. Suka dukanya? Kalau suka dukanya itu lebih banyak sukanya sih Mas. Ya. Dukanya itu kalau anak-anak nggak masuk gitu Iya. aja. Biasanya yang Karena terjadi menyenangkan kenapa? sih. Kenapa? Biasanya yang terjadi Sakit Oh, gitu, kalau sakit wajar lah. Iya, sakit. Iya. Tapi selama ini sih jarang ya yang nggak hadir. Semuanya. Sukanya. Kalau sukanya Ya, sama banyak sekali, lah banyak sekali sukanya Mas. Anak-anak bisa menerapkan ilmu mereka, bahkan sampai bisa membawa nama baik ke ajang nasional, Iya, itu di membanggakan. provinsi gitu memang. Iya, membanggakan. Iya. Dan 9 tahun sebagai pembina PMR di SDK BPK Penabur, tahun ini mendapat penghargaan Nah, yang baru saja. Iya, gitu Mas. Gitu. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Iya. Bukan serta-merta mendapatkan, tapi prosesnya memang panjang. Iya, betul. Banyak Iya, hal yang harus iya, ditemui, dijumpai, iya, dialami iya, tantangannya. betul. Gitu. Jadi Iya. sering kali kami juga anak-anak itu kita bawa kalau ada aksi sosial tentang bencana alam, anak-anak kerjasama dengan PMI, anak-anak dibawa ke tempat gitu. Ya, di Mereka- lokasi bencana. Iya, di lokasi bencana. Dulu pernah di mana itu daerah sana itu daerah Kasmen ke sana itu daerah apa ya? Ketika bencana apa? Apa ya? Banjir. Banjir waktu ya? itu. Banjir. Waktu Iya, itu iya. banjir. Kita membawa beberapa ya Berarti sembako. memang kayak gitu. anak-anak dijaga dan ditugaskan untuk keluar ya. Tidak hanya di Iya, lingkungan sekolah iya, ya, tapi iya. benar-benar terjun ke masyarakat. Iya, seperti itu. Iya. Dengan penjagaan, dengan monitor yang selalu dilakukan oleh Nah. pembina-pembinanya. Iya. Oke. Dan kerjasama dengan Kota Serang Kota sama Serang, iya. Provinsi Banten. Iya. Gitu. Kalau PMI kabupaten ada juga kan Bu ya? Ada. Ya, jadi ada Ada. PMI kabupaten, ada Iya, PMI kota, kota. ada PMI provinsi. Iya. Gitu. Jadi masing-masing kota atau kabupaten itu punya PMI sendiri Mm-mm. gitu. Makanya dilombakan ke tingkat provinsi. Oke. Gitu. Siap. Pesan untuk anak-anak nyebutnya apa? Anak-anak murid Ibu Oh, apa? pesannya tetap terus berjuang, lakukan apa yang sudah dipelajari di tentang kepalang merahan, terus lakukan supaya kalian menjadi anak yang hebat. Bukan hanya hebat untuk diri sendiri, tetapi hebat untuk keluarga, sekolah, bangsa, negara, terlebih hebat kepada Tuhan. Mantap. Terakhir, harapan Ibu terkait dengan keberadaan PMR khususnya di SDK BPK Penabur ini apa? Atau mungkin Ibu punya
keinginan agar yuk PMR ini jangan cuma di SD ini saja loh, tapi mungkin di seluruh SD karena mungkin manfaatnya besar Ya. atau bagaimana? Kalau untuk PMR sendiri di SDK memang terus dikembangkan. Nanti akan ada latihan-latihan gabungan, latihan-latihan kita akan kunjungan-kunjungan ke PMI, mungkin seperti itu Mas. Nah kalau untuk yang SD yang luar dari Penabur, SD sekota Serang lah. Sekota Serang, ya kami tidak punya wewenang karena itu kan wewenang dari Ya betul, tapi masing-masing sekolah. ada Ya, keinginan mimpi ya sepertinya pernah. Jika semua SD itu PMR-nya aktif kan manfaatnya juga pasti akan Iya lebih pasti. banyak kan. Iya. Selama ini yang kami ini Penabur, Trondol sama SDL, SD Serang 2 gitu. Itu yang aktif sih Mas. Tapi mereka tidak punya eskurnya. Ya. Tapi Kendalanya di situ. Kendalanya di situ. Iya. Kalau terkait dengan perhatian Pemkot dengan adanya PMR di sekolah-sekolah khususnya di SDK PPK Penabur menurut Ibu sejauh ini ya mungkin ada komunikasi atau ada bentuk perhatian apa? Ya, kalau komunikasi Sudah baikkah atau masih dirasa kurang? Kalau untuk Pemkot sendiri kayaknya masih belum ini ya masih belum apa ya? Maksimal. Belum maksimal karena ya terus terang aja masih kita baru dengan PMI-nya doang, PMI Kota Serangnya. Kalau dengan PMI Kota Serangnya bahkan kemarin Ibu Sri tanda tangan MOU yang ditandatangani dengan Ibu Adi Rosi selaku Ketua PMI Kota Serang. Ya betul. Kita punya MOU-nya Mas gitu. Jadi nanti kalau ada kegiatan apa, kami tinggal minta bikin proposal, diajukan. Nah nanti disetujui apa enggak nanti begitu. Kalau dengan PMI Kota Serang sudah mesra lah ya. Sudah. Ya, Bahkan kemarin waktu kita terakhir kenaikan kelas pentas seni, kami ada bazar. Bazarnya itu kita minta untuk PMI Kota Serangnya itu apa ya? Untuk apa itu Mas? Cek golongan darah gratis gitu. Ya. Dan datang ke sekolah gitu. Dan itu lumayan banyak yang berminat gitu. Mungkin next ke depannya lebih dari itu mungkin cek golongan darah atau cek apa ya nanti untuk kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Baik, Ibu Min terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sekali lagi selamat sudah dinobatkan. Aduh jangan dinobatkan sebagai sudah mendapatkan penghargaan. Nah, sama aja dong mendapatkan penghargaan dan dinobatkan. Jangan dinobatkan. Oh ya, mendapatkan penghargaan. Pembina PMR terbaik seprovinsi Banten. Aduh, 2025. Khususnya. Iya. Gitu. Terima kasih, sukses selalu Ibu. Terima kasih Mas atas kesempatannya ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat untuk anak-anak. Iya. Yang Ibu ceritakan tadi membawa inspirasi. Terima kasih. Cerita inspiratif agar ya siapapun yang nonton mungkin tergugah, mungkin bisa belajar banyak dari pengalaman Ibu dan prestasi Ibu Min. Wow.